حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sehingga pada sore hari ini kita bisa menuju masjid yang mulia ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kemudahan kepada kita untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembacaan hadis kita sembari kita menunggu berbuka puasa bersama, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita memasuki hadis yang ke-18 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis ini dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Dzarr Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka berdua. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi wasallam qala bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta. Kata Rasulullah alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapusnya. Artinya kebaikan akan menghapus keburukan yang telah lalu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlaklah di depan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hadis ini salah satu yang sangat sering sekali disampaikan oleh khotib-khotib di setiap Jumat, bahwa Rasulullah alaihi wasallam sampaikan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Dan ini senada dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal kalian menuju kehidupan di akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyelamatkan kita di dunia ini menuju kehidupan di akhirat adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dan dalam kondisi apapun yang kita alami,
baik ketika kita diberikan kejayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita diberikan ujian, cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya sehingga kita selamat dengan kekayaan yang Allah berikan misalnya kepada kita, atau musibah dan ujian yang Allah berikan kepada kita sehingga memberikan keselamatan kepada kita, adalah satu-satunya jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah ditanya, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seseorang yang menyebabkan kebanyakan dari manusia ini memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, taqwallahi wa husnul khuluq. Maka Rasulullah SAW pun menjawab bahwa penyebab orang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan di dalam hadis ini juga Rasulullah SAW berpesan kepada kita, dan senantiasalah iringi kejahatan, perlakuan buruk, perilaku yang tidak baik, al-hasanata tamhuha, yakni dengan menggantinya dengan kebaikan yang kita lakukan setelah melakukan keburukan. Maka dengan itu insyaallah keburukan, perilaku yang tidak baik yang pernah kita lakukan, jika kita senantiasa iringi dengan kebaikan, maka kebaikan ini akan menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan di sini juga Rasulullah SAW menyampaikan, berpesan kepada kita, dan berakhlaklah kalian kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa maka yang kedua ini adalah hasil daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketakwaan itu akan menghadirkan kebaikan, dan ketakwaan itu akan memunculkan akhlak yang baik, baik akhlak kepada sesama manusia maupun akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, supaya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, karena ketakwaan itu akan melahirkan kebaikan demi kebaikan, dan ketakwaan itu akan menghasilkan akhlak yang baik kepada sesama manusia, dan tentu juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-ciri akhlak, ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah hatinya yang senantiasa qalbun salim. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan seseorang selamat di dunia dan di akhirat adalah ketika hati mereka senantiasa mereka tata sehingga menjadi hati yang salim, hati yang selamat. Dan hati yang selamat adalah hati yang akan memasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di akhirat nanti tidak berguna lagi harta, pangkat yang dimiliki seseorang, ataupun keturunan yang mereka punya, tidak berguna illa biqalbin salim, kecuali hati mereka yang senantiasa hati yang selamat. Maka hati yang selamat itu adalah hati orang-orang yang senantiasa mengedepankan dan senantiasa menjadikan diri mereka takut, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun
mereka berada, di dalam kondisi dan situasi apapun yang mereka rasakan, maka senantiasa mereka munculkan dalam diri mereka ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita termasuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembacaan hadis yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.